Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat tahun baru. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang menyembah dan bersyukur atas pernyataan-Mu bagi kami di sepanjang tahun yang lalu, hingga kami tiba di awal tahun yang baru ini. Kami mohon pada tahun yang baru ini, bimbinglah dan lindungilah kami umat-Mu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan kuatkanlah kami menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup kami. Karena Engkaulah Bapa kami, di dalam anak-Mu, di Tuhan Yesus Kristus penyelamat dan Raja kami. Amin. Jemaat duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 6, Ajaib Benar Anugerah. Oh
pertama dari firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, mansurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Hati yang berbuat
Berita pengampunan dosa. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai 3, "Sekarang bersyukur." Sekarang dan terus selamanya.
marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami di awal tahun 2024. Setahun lamanya, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami, menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, digunakan dan menjadi berkat bagi BNKP Jakarta, bagi BNKP secara umum, dan bagi sesama kami. Berkat-Mu juga yang masih ada di tangan kami masing-masing. Kiranya Engkau mampukan kami untuk mengelolanya Tuhan, dan senantiasa kami tidak lupa Engkaulah yang menganugerahkannya bagi kami. Sehingga seluruh kehidupan kami, segala berkat-berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami, senantiasa kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu dan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Firman Allah, jayalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar, itulah yang membuat kami boleh bersuka cita saat ini ya Tuhan. Di awal tahun 2024 ini Engkau telah mengantarkan kami. Sungguh tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Itulah yang kami rasakan umat-Mu. Dan saat ini kami menyembah Tuhan, kami memuji Engkau, seluruh kehidupan kami jadikan untuk kemuliaan-Mu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya ingin mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya melalui firman Tuhan kami terus dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui firman Tuhan kami diberi pengharapan. Terlebih kami menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia yang banyak gejolak ini. Melalui firman Tuhan kami terus dikuatkan. Ya Bapa, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh menjadi suluh terang dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga Engkau urapi, berikan hikmat, hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di awal tahun 2024 ini terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk,
ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Selamat tahun baru. Ada sukacita? Ya, saya percaya semalam ada kebaktian di keluarga, ada doa, dan saya pikir pasti Nola Azufanika. Oh halo, saya berseri-seri maifu masuk Zofanika. Ada amin? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tema di awal tahun ini yaitu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Salah satu anugerah Tuhan dalam kehidupan manusia itu adalah waktu. Jadi waktu yang diberikan Tuhan bagi kita hari ini, kita bisa menginjakkan kaki di awal tahun ini itu adalah anugerah bagi kita. Dan ketika manusia menyadari itu, ketika kita menyadari bahwa waktu yang diberikan Tuhan bagi kita hari ini, bahkan kita bisa menjalani selama 1 tahun lamanya, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa waktu itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya menjalaninya. Ya, sekali lagi bahwa waktu itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya menjalaninya. Jika waktu adalah milik Tuhan, maka yang mengatur segalanya itu adalah ya Tuhan. Yang mengatur segalanya adalah Tuhan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata dalam waktu yang kita jalani, dalam perjalanan kehidupan kita ada 2 kutub. Atau ada 2 opsi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah pasal 3 ini. Ada putih, ada hitam, ada kesenangan, ada kesusahan, ada kebaikan dan ada juga kejahatan. Dan itulah kenyataan yang akan dijalani oleh setiap manusia. 2 warna waktu itu akan datang sesuai dengan waktunya, kata pengkhotbah. Ada waktu lahir, katanya tadi, ada waktu mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan seterusnya tadi. Diulang-ulang itu. Semua itu akan tiba waktunya, tidak ada yang memprediksi. Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira hari ini ketika Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita, itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah itu makanya Bapak Ibu saudara-saudari, ada misalnya ya, mungkin tahun lalu ada orang yang mengatakan susah. Tapi bisa juga di tahun yang kita akan jalani ini bisa sebaliknya.
Kalau tahun lalu bisa susah, tapi bisa tahun depan atau tahun yang kita jalani ini bisa juga lebih baik. Dan itu harapan kita. Tapi bisa sebaliknya, lebih susah lagi. Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang tahu. Siapa sih yang memprediksi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Di tahun-tahun yang telah kita lewati bahwa ada COVID yang melanda dunia. Seandainya itu sudah diprediksi oleh manusia, maka semuanya akan dipersiapkan. Ternyata tidak ada yang tahu. Dan ketika terjadi itu semua kelabakan, semua panik, semua takut. Dan itu membuat manusia menyadari, oh tidak ada apa-apanya manusia itu. Aku itu tidak ada apa-apanya. Ternyata aku hanya debu yang diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi ada banyak misteri kehidupan yang tidak bisa kita jelaskan dalam perjalanan kehidupan kita. Sering kita katakan, kalau kita lihat, ya kenapa ya Bapak Ibu itu secepat itu meninggalkan kita? Kenapa ya? Karena tidak ada yang memprediksi. Ya orang baik seperti itu ya kenapa ya? Kok cepat sekali Tuhan memanggil dia? Kenapa enggak orang-orang yang jahat itu? Enggak nyangka juga kalau misalnya ada orang mengatakan, kenapa saya tidak sangka tahun ini saya mengalami sakit penyakit. Dan lain sebagainya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam realitas yang sungguh misteri ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka jawaban pengkhotbah mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Ternyata dalam segala sesuatu di bawah kendali Tuhan, bukan di bawah kendali manusia. Kalau kita tadi lihat pembacaan epistel mengatakan, seandainya ada rencana kita, katakan, kalau Tuhan kehendaki. Karena banyak orang yang mengatakan, beginilah rencana saya, beginilah rencana saya, beginilah yang akan saya lakukan tahun ini. Dan seakan-akan itu karena kemampuan dan kehebatannya. Dan dia katakan tadi itu sebenarnya manusia itu adalah seperti apa? Uap. Seperti uap. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kesimpulan pengkhotbah ini dia mengatakan bahwa hanya ketika bergantung pada Tuhan bisa memahami kejadian-kejadian di hidup kita dalam kacamata iman. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, di keseliling kita, gak bisa kita pahami Bapak Ibu. Gak bisa. Hanya ketika kita bergantung kepada Tuhan dan benar-benar kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, bisa kita memahami itu. Ya. Dengan kacamata iman. Itu makanya ada lagu yang mengatakan apa? Indah rencanamu Tuhan. Ya. Karena memang kita tidak tahu sebelumnya, ternyata oh ini rencana Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang mengatur semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini dan menghayatinya. Saya mengajak kita untuk memutar lagu ini. Mungkin dari multimedia bisa memutar lagunya. Karena pesan yang ada di dalam lagu ini bahwa ternyata kalau rencana Tuhan yang terjadi selalu menjadi indah dalam kehidupan manusia. Ya.
Bapak Ibu saudara-saudari, saya kurang tahu kalau lagu ini bisa menyentuh setiap hati kita. Sering sekali dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, kita katakan, kenapa Tuhan melakukan ini bagi saya? Padahal kalau kita sudah menjalani, baru kita tahu, oh ini rupanya rencana Tuhan. Oh ini rupanya yang telah diperbuat Tuhan dalam kehidupanku, supaya saya tahu bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa. Saya kurang tahu Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana respon kita terhadap apa kejadian-kejadian dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ujung-ujungnya baru kita tahu pemaknaan yang luar biasa. Oh ini toh maksud Tuhan pada saat kejadian itu kemarin. Akhirnya kita katakan dia memang melakukan indah pada waktunya. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi. Ada banyak yang gagal Bapak Ibu saudara-saudari di antara kita memahami rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika misalnya kesulitan dalam hidupnya, ketika berbagai problema yang terjadi dalam kehidupannya, ketika misalnya usahanya makin merosot, ketika keluarganya ada banyak persoalan, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan Tuhan tidak peduli dengan saya. Ada banyak demikian. Bukan dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencoba memahami apa rencana Tuhan di balik ini semua. Ketika ada penyakit yang dialami dalam hidupnya, adakah kita bertanya apa rencana Tuhan di balik ini semua? Kalau kita sudah memahami itu, maka kita semakin diperbaharui dan kita semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kita benar-benar kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pikir ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau dua warna kehidupan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu ada susah senang, ada sakit sehat, ada duka, ada sukacita, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang menjamin aku tidak akan mengalami Pak Pendeta duka cita, nggak ada. Tidak ada yang menjamin Pak Pendeta tidak ada dan tidak akan mengalami sakit penyakit, tidak ada. Atau tidak ada di antara kita ini? Tidak ada yang menjamin. Ada waktunya datang seperti itu. Lalu apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Dan itu yang mau dikatakan oleh pengkhotbah. Persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah iman kita. Persiapkanlah pengharapan kita ketika terjadi segala sesuatu yang akan terjadi pada waktunya itu nantinya. Karena ada banyak orang yang shock. Ada banyak orang yang kacau balau ketika terjadi berbagai problema dalam kehidupannya. Karena tidak ada kesiapan. Karena tidak ada iman yang kokoh ketika dia menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam hidupnya. Kadang-kadang kalau lagi mulus-mulus pun perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, kita pikir aduh tidak ada masalah. Bahkan kita mengatakan aku ini hebat. Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira ini yang menjadi perenungan bagi kita. Sekali lagi pengkhotbah ini membuka pikiran kita bahwa perjalanan kehidupan manusia itu selalu ada hitam putihnya. Siapapun kita, selalu ada hitam putihnya. Ya, ada dua kutub yang harus kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi yang mau disampaikan kepada kita, mari persiapkan diri, mari persiapkan iman kita, mari persiapkan pengharapan kita bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Dan seperti ya ayat hafalan kemarin itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan ada
kekurangan aku. Kalau kita percaya melewati semua dua kutub kehidupan ini, hitam putih ini, ada Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita. Saya kira bisa kita melewati itu semua. Dan itu yang terus saya ulang-ulang Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita hanya berjalan melewati lembah kekelaman itu. Tapi itu adalah warna kehidupan, iya. Ada suka dan duka, iya. Ada sakit, ada sehat, dan iya. Tapi kita hanya melewati saja. Tapi harus dipastikan ada gembala, ada sang gembala yang selalu menuntun kita, yang selalu menguatkan kita melewati semuanya itu. Sehingga kita sampai pada ujung. Tentu itulah kehidupan yang kekal. Jangan sampai dalam perjalanan itu Bapak Ibu, iman kita semakin kendor. Jangan sampai dalam perjalanan itu kita semakin jatuh di dalam pencobaan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, apapun warna kehidupan yang sedang dijalani saat ini, sakit penyakit, usaha lagi merosot, keluarga yang sedang bergumul dengan berbagai masalah. Ya, kalau keluarga bisa juga masalah anak-anak. Apalagi sekarang ini ada banyak orang-orang tua yang mengeluh dengan anak-anaknya yang tidak bisa diatur karena sudah terpengaruh dengan berbagai kemajuan sekarang. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, jangan putus asa. Imani dan katakan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau ada orang yang seperti itu, dia punya apa? Pengharapan. Tapi na iwa awai mo sa edaa. Lalu hada abu saya. Ini sudah putus asa kalau begini. Dan ada juga mengatakan, hawi mati do mana bui. Halu ila ami. Afa hegegu ba magi ami bada. Tapi kalau ada orang mengatakan pasti indah pada waktunya, timingnya Tuhan yang saya tunggu. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya melewati semua kesulitan-kesulitan ini. Tetap sabar dan berserah pada Tuhan. Dan itu makanya ada lagu lagi lagu waktunya Tuhan. Ya, saya mengajak lagi kita bernyanyi lagu ini, waktu Tuhan ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun ya kadang-kadang kita tidak mengerti apa kejadian-kejadian, apa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi harus dipastikan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik yang akan diberikan kepada kita, umatnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hari-hari kehidupan kita bukan sekedar kegiatan bangun, tidur, makan, kerja, hiburan, olahraga, dan sebagainya. Setiap waktu hidup kita adalah kesempatan untuk akrab dengan Tuhan. Jadi harus dipastikan dalam perjalanan kehidupan kita 1 tahun ke depan, ini bukan hanya soal kerja, ini bukan hanya soal tidur, bukan hanya soal cari makan, bukan. Tapi harus dipastikan nanti dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kesempatan bagi saya untuk akrab dengan Tuhan. Kesempatan bagi saya untuk memberikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan bagi saya untuk melakukan apa yang baik pada sesama. Kalau kita sebagai orang tua, kesempatan untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak, kesempatan untuk ya menghormati orang tua, atau juga ada orang yang atau anak-anak yang diberi kesempatan untuk ya menjaga orang tuanya karena masa-masa yang sudah tua. Bersyukurlah Bapak Ibu bagi yang punya orang tua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengurus orang tua. Karena ada banyak orang yang sedih karena tidak punya kesempatan untuk mengurus orang tuanya. Sekalipun itu dalam keadaan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menggunakan waktu dengan sia-sia. Tapi marilah kita gunakan waktu itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hanya Allah yang dapat menjamin masa depan kita. Hanya Allah yang bisa memberi garansi dalam masa depan kita. Termasuk kepada anak-anak kita, termasuk kepada pemuda-pemudi. Karena masa depan kita itu memang berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu sesuai tadi yang dibacakan oleh di epistel tadi, libatkanlah Tuhan dan hadirkanlah Tuhan dalam segala rencana-rencana kita. Dalam segala kegiatan kita. Utamakanlah Tuhan dalam segala apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi di Yeremia 17 itu ayat 5 dikatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan dan yang mengandalkan manusia. Jadi hanya ketika kita mengandalkan Tuhan, masa depan kita akan lebih baik. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita dalam mengawali tahun yang baru ini. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Sungguh kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami.
Dan waktu itu adalah milik Tuhan yang sesungguhnya kami boleh gunakan untuk kebaikan. Memang dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ada banyak persoalan, bahkan ada suka dan duka. Dalam waktu yang kami jalani ada hitam putih, ada suka dan duka. Dan itu kami tidak bisa menghindar dari itu semua. Tetapi yang Tuhan Engkau katakan kepada kami adalah kami boleh mempersiapkan diri untuk itu. Kami benar-benar berpengharapan ada Tuhan yang selalu menolong kami dalam kondisi apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak bisa mengandalkan diri sendiri karena kami manusia yang lemah. Kami manusia yang punya keterbatasan. Ya Bapa di surga, biarlah waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terlebih dalam menjalani 1 tahun ke depan ini, kami tidak sia-siakan. Kami boleh pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa di surga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, sehingga hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Hidup kami gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama mulai. Aku percaya Maha Kuasa, Hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group yang pertama dari Komisi Perempuan.
kesaksian pujian yang kedua dari PPHBG. Baik, kata sambutan Ketua BPMJ BNKP Jakarta. Salam, Yahobu Fefu, yang kami hormati Bapak Pendeta Yaman, Sekum BNKP, serta Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adiali. Yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Leli. Yang kami hormati rekan-rekan BPMJ dan seluruh majelis, Satuan Ekriso dan ketua-ketua komisi, serta seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang ada di ruangan ini juga yang mengikuti secara online. Saya memperhatikan pada ceria semua. Saya pikir kita sudah meninggalkan tahun lalu dan tadi malam pasti berbahagia boleh meninggalkan tahun yang lalu dengan penuh sukacita. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh melewati tahun 2023 dan menginjakkan kaki di tahun 2024 dengan penuh sukacita. Hanya oleh karena kasih-Nya kita boleh berada di tahun 2023. Begitu besar kasih-Nya, kita tidak ditinggalkannya. Banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak kesusahan yang kita alami di tahun 2023, bahkan duka, sakit penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Namun yang kita percaya dan kita yakini, Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kita, di mana pada saat ini kita boleh bersukacita, kita boleh sehat dan diberi nafas kehidupan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ini menjadi dasar kita untuk bersyukur, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tahun 2023, pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta sebagaimana telah ditetapkan di sidang majelis dan disetujui oleh Resort 45 boleh berjalan dengan baik. Kita boleh melaksanakan pelayanan sesuai dengan program kerja. Namun pada tahun 2023, terutama mulai pertengahan tahun, sudah mulai terasa penurunan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan gereja. Jadi kami mencatat dibanding dengan tahun lalu dan dibanding dengan rencana kerja dan anggaran, memang terjadi penurunan sampai dengan akhir tahun. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pesan Natal dari Sinode, bahwa
pada tahun lalu kita mengalami penurunan pendapatan, masyarakat mengalami penurunan pendapatan, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Oleh karena itu kita masih tetap memuji Tuhan, kita boleh sampai pada saat ini dan boleh berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu dalam melaksanakan program kerja, kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dalam APBJ, kami berupaya untuk melaksanakannya seluruh program tersebut. Namun terkendala dengan anggaran atau pendapatan, tentu kami dari BPMJ dan juga majelis, beberapa kegiatan dari komisi-komisi tentu kita sesuaikan, dan juga kegiatan-kegiatan umum yang tidak semuanya kita eksekusi dengan selesai. Oleh karena itu, biarlah di tahun 2024 ini menjadi tahun berkat bagi kita semua. Ini kita sudah menyusun program kerja dan anggaran atau RAPBJ, rencana kerja dan anggaran, karena keterbatasan waktu pada sidang majelis pada tanggal 10 Desember 2023, akhirnya majelis jemaat memutuskan untuk menunda pembahasan rencana kerja dan anggaran dimaksud yang akan kita laksanakan pembahasannya pada tanggal 13 Januari 2024. Oleh karena itu, kita berharap apa yang sudah disusun, tentu kami sudah koordinasi dengan komisi-komisi dan kami di BPMJ sudah membahas terkait dengan rencana kerja secara umum dan harus diputuskan dan dibahas di sidang majelis. Oleh karena itu, kami berharap nanti pada sidang majelis usul-usul tersebut akan disempurnakan dan disetujui, dan selanjutnya kita akan usulkan di Resort 45 untuk disetujui dan ditetapkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat kembali di tahun 2023, kita juga tidak hanya kesulitan, tapi ada juga sukacita yang kita peroleh, di mana kita boleh mewujudkan cita-cita, angan-angan yang sudah lama kita canangkan, yaitu pendampingan terhadap pos pelayanan BNKP Jogja. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyertai BNKP Jemaat Jakarta boleh mendampingi dan merealisasikan terbentuknya pos pelayanan BNKP Jogja pada tanggal 10 September 2023, dan kita berdoa pos pelayanan yang sudah dibentuk tersebut masih merupakan tanggung jawab BNKP Jakarta, dan kita berdoa ke depan supaya pos pelayanan dimaksud akan diberkati Tuhan, jemaatnya, warga jemaatnya bertambah, dan suatu saat nanti akan menjadi jemaat yang berdiri sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini kami juga berharap beberapa program-program yang ke depan yang mungkin belum ada di dalam APBJ atau usulan-usulan program yang kami usulkan pada sidang majelis,
Antara lain, yang pertama, kita melihat antusias atau banyaknya warga jemaat pada Natal 25 Desember 2023 sebanyak 1.700 orang, dan banyak pemuda-pemuda yang hadir pada saat itu. Untuk itu, sebagai fasilitas untuk mengakomodir saudara-saudara kita, baik yang sudah lama ada di Jakarta maupun yang baru datang di Jakarta, kita mencoba menghidupkan kembali atau mengadakan kembali kebaktian sore, di mana kebaktian sore ini pernah kita laksanakan sebelum pandemi. Dan setelah pandemi kita hentikan karena selain dibatasi dan juga sangat terbatas pada saat itu ya, orang-orang yang boleh datang ke rumah Tuhan. Untuk itu kepada unsur KIE kami berharap agar ini disiapkan untuk dibahas di sidang majelis. Bapak dan Ibu Majelis Jemaat dan ketua-ketua komisi atau komisi-komisi, kami menghimbau kepada kita dalam pelayanan di 2024 ini kita tetap semangat dalam melayani. Marilah kita bergandeng tangan untuk memenuhi pelayanan yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, sehingga seluruh warga jemaat meningkat keinginannya untuk datang ke rumah Tuhan, memuji muliakan Tuhan. Juga harapan kami kepada seluruh Satuan Kiriso untuk tetap semangat untuk mendampingi keluarga-keluarga yang telah ditetapkan di wilayah masing-masing, mengajak untuk ikut serta di dalam kebaktian setiap minggu. Masih banyak sebenarnya yang saya sampaikan, namun mengingat waktu sudah 11:30 dan kita masih melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu kita tetap berharap hanya kepada Tuhan, di mana sampai saat ini kita masih merasa belum eksis untuk membiayai semua program. Tapi itu kita yakini bahwa Tuhan Gembala yang baik, Tuhan akan memenuhinya bagi kita. Sebagaimana ayat hafalan kemarin, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Artinya apapun yang kita rencanakan di tahun 2024 ini, Tuhan pasti penuhi. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Yahobu. Pelaksanaan perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, 1 dan 3, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku digolongkan di basuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan.
Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersuka cita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuan-Nya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa? Karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Amin. Meski tak layak diriku, kita bernyanyi. Meski tak layak diriku, tetapi
Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika diserahkan ke tangan musuhnya, ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Demikianlah pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, minumlah, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasihnya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 358, semua yang teliti lesu. Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Para petugas pelayan perjamuan kudus dipersilakan.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Dipersilakan. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dipersilakan.
Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144A 1 dan 3, dan persilakan duduk. Suara Yesus ku dengar. Perjamuan kudus hari ini, perempuan 147, laki-laki 130, jumlah 277 orang. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami kembali berseru di hadapan-Mu.
menyampaikan ucapan syukur kami atas kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hari yang indah yang Engkau berikan hari ini, sungguh kami boleh merasakan bahwa betapa luar biasanya pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh menginjakkan kaki di awal tahun 2024 ini. Hari ini 1 Januari 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas pertolongan-Mu dalam perjalanan kami selama 1 tahun lamanya. Ada banyak suka dan duka. Ada banyak hal yang boleh kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami boleh melewati semua kesulitan-kesulitan bersama dengan pimpinan Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, dalam menjalani tahun 2024 ini, Engkaulah Gembala yang setia bagi kami, yang selalu menjaga, memelihara dan menuntun kami. Kami boleh melewati itu semua bersama dengan Tuhan juga. Ya Bapa di surga, inilah seluruh umat-Mu yang boleh hadir hari ini untuk mengawali tahun ini. Adalah semua persembahan pujian yang telah dibawa di hadapan-Mu, kiranya berkenan menjadi kemuliaan Tuhan. Engkau sertai seluruh umat-Mu. Engkau pimpin langkah-langkah mereka dalam menjalani siang dan malam. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkaulah yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terlebih hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Bila firman-Mu hari ini yang telah kami dengar, benar-benar menjadi pedoman hidup kami. Supaya kami boleh menghitung hari kami dan kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Ya Tuhan, tumbuhkanlah iman umat-Mu. Biarlah mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh mempraktikkan dalam kehidupan mereka kebenaran firman-Mu. Sehingga tercerminlah bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, Engkau berikanlah kesatuan bagi kami. Berikanlah kesehatian bagi kami. Berikanlah kekompakan bagi kami, umat-Mu, khususnya di Jemaat BNKP Jakarta. Kami boleh bergandengan tangan dalam melakukan pelayanan yang telah Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, berkati juga seluruh keluarga-keluarga, seluruh anak-anak mereka, dan berkati juga pekerjaan dan usaha mereka. Kami juga teringat dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, yang memang tidak bisa bergabung dengan kami karena berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh mereka dan karena kelemahan fisik. Biarlah Engkau hampiri mereka, Engkau beri pengharapan dan semangat, berikan penghiburan, dan kami percaya boleh mereka melewati hari-hari mereka bersama dengan Allah yang selalu memimpin kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa terus buat Bapak Ama Devi, Bapak Ama Arista Larosa, Bapak Marisda, dan Bapak Ama Hans Cindato. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, boleh menikmati awal tahun ini sekalipun mereka dalam sakit penyakit. Tapi mereka tetap kokoh di dalam iman, bahwa tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu yang menjadi harapan mereka. Sakit penyakit yang dalam tubuh kami juga percaya Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan siapapun yang lemah fisik, yang mengharapkan pemulihan, Tuhan jugalah yang menolong, Tuhan juga yang memberikan semangat kepada mereka.
terlebih dalam melanjutkan kehidupan di tahun 2024 ini. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Keiko, dan juga Bapak Ketua BPMJ Bapak Ama Yovita, dan juga Bapak Ama Kristi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka dalam melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan terutama tanggung jawab mereka dalam pelayanan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan yang memberkati seluruh majelis jemaat dan keluarga, seluruh BPMJ, seluruh para pengurus komisi, dan juga panitia-panitia. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua dalam melakukan pelayanan yang telah Engkau beri tanggung jawab bagi kami. Biarlah pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terlebih saya berdoa buat pelaksanaan kegiatan Natal KPA yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Demikian juga kegiatan Natal Komisi Pemuda dan Remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 20. Tuhan berkati dan cukupkan apa yang dibutuhkan. Ya Bapa di surga, kami percaya dalam melakukan dan menjalankan program di tahun 2024, kami boleh melakukannya bersama dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Jauhkan dari segala perpecahan, dan terlebih dalam proses pemilu yang akan kami sambut di bulan Februari ini nantinya. Baik pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif. Tuhan yang menunjukkan yang terbaik untuk memimpin bangsa ini, sehingga kami boleh merasakan damai dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa ini. Jauhkan dari segala kekacauan aparat keamanan kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan para pemimpin bangsa ini. Tuhan yang menolong, berikanlah hati yang takut akan Engkau, supaya mereka boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan, baik di DKI Jakarta ini maupun juga di seluruh wilayah Indonesia, dan juga secara khusus untuk Kepulauan Nias. Tuhan yang menolong para pemimpin kami supaya mereka boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja BNKP di seluruh BNKP. Tuhan berkati, mulai dari pimpinan pusat PPHMS, BPMS, dan seluruh para pendeta, guru jemaat, dan juga para satuan ekriso, biar boleh melakukan pelayanan yang akan dilakukan di tahun ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terlebih pelaksanaan sinode tahun 2024 persinode pertengahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan, dan Engkaulah yang beracara di sana, supaya pelayanan di BNKP semakin maju dan boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan yang menyertai kami. Terlebih kalau ada acara kami bersama dengan keluarga kami, Tuhan yang menyertai. Bila sukacita di awal tahun ini boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Persembahan yang telah dikumpulkan, bila Engkau terima menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau jadikan sebagai alat-Mu dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah Jemaat BNKP Jakarta. Terima kasih Bapa, bila perjamuan kudus yang telah kami terima tadi boleh menjadi kekuatan kami dalam melawan dosa dan boleh membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saat teduh sejenak. Amin. Yahobu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Yang semangat.